Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semangat pagi. Perkenalkan saya Chandra Esa Putra dari Divisi Transformasi Strategis dan Sustainability Kantor Holding Jakarta. Pada video kali ini, saya akan mencoba menjelaskan secara singkat tentang fungsional, di mana dalam PLDP 3 pengembangan bisnis. Kali ini ada 7 aspek fungsional yang akan dibahas secara singkat. Yang pertama tentang manajemen SDM, yang kemudian manajemen pengadaan, manajemen kesekretariatan dan kehumasan, yang keempat CSR dan PKPL atau PKPL, kemudian SMK 3, hukum dan perizinan, yang terakhir manajemen aset. Mari kita coba ulas secara singkat. Yang pertama tentang manajemen SDM, di mana ada 4 roles of human capital. Yang pertama adalah as a strategic business partner, di mana peran human capital sebagai mitra strategis atau mitra bisnis, yaitu menghubungkan antara strategi dan kebijakan bisnis dan strategi kebijakan pengelolaan SDM. Yang kedua, as a change agent, uh, di mana human capital sebagai agen perubahan diyakini dapat memberikan nilai tambah bagi organisasi dengan mengelola perubahan. Yang ketiga, as an administration expert, di mana tuntutan peran khas human capital sebagai ahli dalam mengelola administrasi dan infrastruktur terkait SDM, rekrutmen, seleksi, pengembangan, peningkatan kinerja, dan sistem remunerasi. Dan yang terakhir, as employee champion, di mana human capital berperan sebagai penggerak dalam mempersiapkan karyawan agar mampu memenuhi kebutuhan organisasi di masa depan. Tentang manajemen pengadaan, yang dibahas dalam materi dalam PLDP mengenai konsep manajemen rantai pasok atau MRP, di mana sebagai pendekatan menyeluruh dari operasi organisasi, konsep manajemen rantai pasok digambarkan dalam siklus manajemen plan, source, make, and deliver. Untuk manajemen kesekretariatan, di mana fungsi kesekretariatan ada 3 diantaranya, yaitu membantu meringankan tugas-tugas pimpinan juga sebagai alat pelaksanaan pusat ketatausahaan, pengadaan pencatatan dari semua kegiatan manajemen sebagai pusat dokumentasi, dan yang terakhir sebagai alat komunikasi organisasi atau perusahaan menjadi jembatan penghubung. Kaitannya dengan materi CSR atau Corporate Social Responsibility atau PKPL, program kemitraan bidang lingkungan adalah konsep yang menggambarkan tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan di mana mereka beroperasi. CSR merujuk pada praktik bisnis yang berupaya untuk memberikan dampak positif terhadap masyarakat dan lingkungan. Ini mencakup ekonomi, lingkungan, dan sosial. Kemudian terkait SMK 3, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah kerangka kerja yang diterapkan oleh perusahaan untuk memastikan keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan kerja. Tujuannya adalah untuk mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Penjelasan singkatnya adalah salah satu tujuan SMK 3 adalah mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja, kemudian mematuhi peraturan perundang-undangan, dan yang ketiga meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Kemudian terkait materi hukum dan perizinan dalam sebuah perusahaan adalah aspek yang penting yang memastikan operasional bisnis berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan menghindari masalah hukum. Pentingnya hukum dan perizinan adalah salah satunya diantaranya adalah kepatuhan hukum, yaitu menghindari sanksi hukum dan denda yang dapat merugikan perusahaan, kemudian kepercayaan dan reputasi untuk meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan dan reputasi perusahaan di mata publik dan mitra bisnis, kemudian keberlanjutan usaha, yaitu memastikan operasional perusahaan dapat berjalan dengan lancar dan berkelanjutan tanpa hambatan legal. Dengan memahami dan mematuhi hukum secara serta mengurus perizinannya yang diperlukan, perusahaan dapat beroperasi secara legal, aman, dan berkelanjutan. Yang terakhir mengenai manajemen aset, di mana manajemen aset adalah proses sistematis untuk mengelola dan mengoptimalkan aset perusahaan sepanjang siklus hidupnya. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan nilai aset, mengurangi biaya, dan memastikan bahwa aset tersebut berfungsi secara efektif dan efisien. Dengan manajemen aset yang efektif, perusahaan dapat meningkatkan kinerja operasional, menghemat biaya, dan memastikan bahwa aset yang dimiliki memberikan manfaat maksimal sepanjang siklus hidupnya. Mungkin demikian yang bisa dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.